Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Akida, NIM 09115809200005. Program Studi Agribisnis Semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidrap. Baiklah, saya akan memaparkan pokok pembahasan mengenai lingkungan dunia usaha. Pokok pembahasan pertama yaitu A. Lingkungan khusus konsumen, B. Lingkungan khusus supplier, C. Lingkungan khusus pesaing, D. Lingkungan khusus pressure group atau kelompok penekanan. A. Lingkungan khusus konsumen. Yang pertama, pengertian konsumen. Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya membeli pakaian, sepatu, dan sabun. Konsumen individu membeli barang dan jasa yang akan digunakan oleh anggota keluarga yang lain, misalnya susu formula untuk bayi, atau digunakan oleh seluruh anggota keluarga, misalnya TV, furnitur, rumah, dan mobil. Jenis kedua adalah konsumen organisasi, yang meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya, atau sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit. 2. Pendidikan dan perlindungan konsumen. Lembaga pendidikan atau lembaga sosial dan pemerintah juga berkepentingan untuk mengetahui dan mempengaruhi perilaku konsumen selain para pemasar dan produsen. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melindungi konsumen. Mereka juga bermaksud untuk membantu konsumen memilih produk dan jasa dengan benar agar terhindar dari penipuan serta menjadi konsumen yang bijaksana. Yang ketiga, kebijakan masyarakat dan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam situasi seperti ini, maka pemerintah dan DPR melalui kebijakan publik dan perundang-undangan harus melakukan intervensi untuk melindungi konsumen, mempengaruhi pilihan konsumen melalui pelarangan terhadap praktek-praktek bisnis yang merugikan konsumen merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah berwenang untuk memeriksa pabrik makanan dan memberikan penilaian apakah produk yang dihasilkan tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga menjamin keamanan pangan. Undang-undang pangan yang telah diberlakukan bukan saja melindungi konsumen secara fisik, tetapi juga secara psikis. Undang-undang melindungi konsumen terhadap pangan yang tidak aman bagi fisik konsumen, juga memberikan jaminan akan kehalalan produk bagi konsumen yang beragama Islam. B. Lingkungan khusus supplier. Yang pertama, pengertian supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan ataupun perusahaan, agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang. Kemudian, dilansir dari website Max Monroe, supplier adalah pihak atau perorangan perusahaan yang menjual atau memasok sumber daya yang bentuk bahan mentah kepada pihak lain atau perorangan perusahaan untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Yang kedua, fungsi supplier. Berikut ini beberapa fungsi supplier antara lain. A. Sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan, sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan baku atau bahan mentah untuk pihak individu atau perusahaan yang membutuhkan supplier. B. Memastikan bahan baku yang dipasok, memastikan bahan baku yang dipasok dalam keadaan baik saat diterima oleh pihak pembeli. C. Mengatur proses penyimpanan bahan baku, mengatur proses penyimpanan bahan baku agar tetap baik dan berkualitas sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkan. 3. Cara kerja supplier. Ada 5 hal yang perlu dilakukan oleh pihak supplier, yaitu yang pertama, supplier harus memenuhi ketersediaan bahan mentah. Yang kedua, supplier memberikan penjelasan informasi yang terkait dengan bahan baku. Yang ketiga, melakukan proses pemasaran yang ampuh. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan para pebisnis. Yang kelima, menjaga kualitas bahan baku agar tetap layak.
Yang keempat, hubungan supplier dengan perusahaan. Supplier memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan bisnis suatu perusahaan karena supplier termasuk ke dalam mata rantai utama. Keberadaan supplier pun tidak jarang masuk ke dalam bagan organisasi dalam suatu perusahaan karena adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan supplier. Perusahaan memerlukan supplier untuk memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan bisnis perusahaan. Bukan hanya sekedar memenuhi, namun juga menggantungkan kualitas produk dan layanan kepada supplier. Untuk itu, hubungan baik antara supplier dan perusahaan perlu dibina dengan baik. Adapun tugas utama perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan supplier adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan syarat kualitas produk yang baik. Yang kedua, mengevaluasi alternatif supplier yang mampu memberikan supplier bahan produksi yang baik. Yang ketiga, memilih supplier yang memiliki kualitas terbaik. Yang keempat, merencanakan kualitas produk produksi bersama supplier. Yang keenam, bekerja sama dengan baik dan supplier selama masa kontrak. Yang keenam, mendokumentasi bukti kesesuaian bahan produksi. Yang ketujuh, memberikan sertifikat dan departemen quality control atau QC pada supplier yang mampu memenuhi syarat. Dan yang terakhir, menyebarkan kuesioner kepuasan dan harapan pelanggan untuk meningkatkan kualitas bahan pokok dari supplier. Yang kelima, jenis supplier. Berdasarkan produk yang dihasilkan, supplier terbagi menjadi dua bagian, yaitu supplier produk barang dan jasa, yaitu A. Supplier produk jasa. Supplier produk jasa adalah supplier yang mampu memasok bahan mentah untuk diolah menjadi produk jasa. B. Supplier produk barang. Supplier produk barang adalah jenis supplier yang mempunyai produk bahan mentah dan diolah agar menjadi produk jadi. Berdasarkan jenis, supplier terbagi menjadi dua bagian, yaitu supplier bahan mentah fabrikasi dan supplier bahan non-fabrikasi. Berikut ini penjelasannya. A. Supplier bahan mentah fabrikasi. Supplier bahan mentah material fabrikasi adalah supplier yang mampu untuk menyediakan bahan atau material yang akan dipesan oleh perusahaan terapi. B. Supplier bahan mentah non-fabrikasi. Supplier bahan mentah non-fabrikasi adalah supplier yang memasok bahan produksi atau material tanpa harus melewati proses pembuatan khusus di tempat supplier untuk kebutuhan pihak yang diperlukan. Yang keenam, cara menjadi supplier. Jika kamu tertarik untuk menjadi supplier yang sukses, maka harus menyiapkan beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama, memiliki stok bahan sendiri. Yang kedua, mencari perusahaan untuk bekerja sama. Yang ketiga, mempelajari produk yang disalurkan. C. Lingkungan khusus pesaing. Yang pertama, pengertian pesaing. Secara umum, pesaing atau competition merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Pengertian pesaing ialah suatu proses sosial ketika antara individu atau antar kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu atau tujuan atau keuntungan. Persaingan tersebut bersifat pribadi dan kelompok. Yang kedua, macam-macam persaingan. Berikut ini merupakan macam-macam persaingan. A. Persaingan bersifat pribadi. B. Persaingan bersifat kelompok. C. Persaingan bidang kehidupan. Yang ketiga, bentuk-bentuk persaingan. Beberapa bentuk persaingan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Persaingan di bidang ekonomi yang timbul karena terbatasnya persediaan dibanding jumlah konsumen. B. Persaingan di bidang kebudayaan, misalnya di bidang agama atau lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan. C. Persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat. D. Persaingan karena perbedaan ras. Yang keempat, fungsi-fungsi persaingan memiliki arti penting dalam proses sosial.
Berikut fungsi persaingan antara lain sebagai berikut. A. Menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif dari orang perorangan untuk kelompok-kelompok manusia. B. Sebagai jalan agar kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang ada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan sebaik-baiknya oleh mereka yang bersaing. C. Sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar jenis kelamin dan seleksi sosial sehingga mendukung seseorang pada kedudukan dan peranan yang sesuai kemampuannya. D. Berfungsi menyaring orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, misalnya politikus, seniman, dan pemuka agama. E. Mendorong seseorang untuk memilih kemampuan tertentu sehingga ia memiliki kompetensi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Yang kelima, hasil-hasil persaingan. Adapun hasil-hasil persaingan antara lain: A. Kepribadian seseorang, B. Solidaritas kelompok, C. Kemajuan masyarakat, D. Disorganisasi masyarakat, D. Lingkungan khusus kelompok penekanan. Yang pertama, pengertian kelompok penekanan. Kelompok penekanan atau pressure group adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan pada masalah tertentu. Yang kedua, perbedaan antar kelompok penekanan dan partai politik. Partai politik terdiri dari individu-individu dengan ideologi politik yang sama dan bergabung untuk membentuk kelompok sukarela yang terorganisir, ikut serta dalam pemilihan untuk mencapai kepentingannya, baik pemilihan parlemen maupun pemilihan kepala pemerintah, menominasikan calon dan berusaha untuk memenangkan kekuasaan atas pemerintah. Siapapun bisa bergabung dengan partai politik. Kelompok penekan terdiri dari orang-orang yang berpikir sama, yang berusaha untuk mempromosikan dan berkampanye untuk tujuan bersama, mungkin terkait dengan anggota atau publik. Tidak ikut pemilu, tetapi biasanya hanya mendukung partai politik untuk mencapai tujuan. Berusaha untuk memajukan kepentingan mereka dengan mempengaruhi keputusan pemerintah, misalnya melalui lobi. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam organisasi sebagai anggota. Yang ketiga, contoh kelompok penekanan. Berikut ini adalah contoh kelompok penekanan. A. Amnesty International, B. Greenpeace, C. Fire the Foundation. 4. Jenis kelompok penekanan: kelompok profesional, kelompok ekonomi, kelompok sosial. Yang kelima, fungsi kelompok penekanan. Meski tidak mencari kekuasaan dan berpartisipasi langsung dalam pemilu, peran dan fungsi kelompok penekanan tidak bisa dipandang sebelah mata. Berikut adalah beberapa di antaranya. A. Meningkatkan perhatian pada isu-isu seperti sosial dan lingkungan dengan menyuarakan dan mencoba membuat pemerintah dan bisnis mengubah kebijakan mereka. B. Membantu mengedukasi warga, khususnya anggota, tentang kebijakan dan program pemerintah terkait isu-isu yang mereka angkat, seperti hak asasi manusia. C. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran warga negara melalui kegiatan kelompok penekanan, mendorong mereka untuk mengembangkan kritik yang membangun. D. Menyeimbangkan informasi, mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerintah yang stabil dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan pemerintah. Yang keenam, cara kerja kelompok penekanan. Kelompok penekanan menargetkan 3 bidang untuk mendorong perubahan kebijakan atau peraturan.
A. Kebijakan dan peraturan pemerintah terkait dengan isu yang mereka angkat. B. Kebijakan dan praktik bisnis, misalnya terkait dengan bagaimana perusahaan menyeimbangkan tujuan laba dengan dua aspek lain, manusia dan planet. C. Mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen, misalnya dengan mendorong mereka untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Jadi itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.